Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk mahasiswa semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengikuti video pembelajaran tentang manajemen bencana. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita dapat menikmati indahnya berilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai peran tenaga farmasi dalam penanggulangan bencana. Nah, di sini bahwa keahlian apa yang dibutuhkan oleh tenaga kefarmasian dalam penanggulangan bencana. Nah, di sini bahwa keahlian tenaga farmasi yang dibutuhkan pada tahap pra bencana dan tanggap darurat itu sendiri, yaitu mampu menyusun pedoman tata laksana untuk melakukan diagnosis dan pengobatan korban bencana. Nah, yang kedua, bisa memilih jenis obat dan alat kesehatan untuk stok dalam program tanggap bencana, baik di tingkat lokal, regional, maupun di nasional. Nah, yang ketiga, menjamin pengemasan, penyimpanan, penanganan, pemberian label, dan penyediaan obat atau alat kesehatan yang sesuai untuk kondisi kegawat daruratan. Nah, yang keempat, menjamin distribusi yang sesuai dan lancar pada kondisi prabencana dan pasca bencana. Yang kelima, melakukan edukasi dan konseling pada individu yang mendapatkan suplai gawat darurat ketika bencana terjadi. Nah, di sini bahwa seorang tenaga kefarmasian berperan di semua atau di tahapan siklus manajemen bencana itu, baik di prabencana, saat bencana, ini prabencana, saat bencana, ataupun pada pasca bencana. Nah, di sini disimpulkan bahwa di dalam pedoman teknis penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang diterbitkan oleh Kemenkes ini, bahwa apoteker yang telah dilibatkan dalam tim reaksi cepat dan tim bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana, itu estimasi jumlah tenaganya minimal 2 orang apoteker per jumlah pengungsian itu yang banyaknya 10 sampai 2000 pengungsian. Nah, itu adalah estimasi ya, secara minimal menurut Kemenkes tahun 2011. Nah, di sini peran tenaga farmasi dalam penanggulangan bencana sesuai menurut International Pharmaceutical Organization 2006, bahwa merumuskan beberapa prinsip utama terkait dengan peran tenaga kefarmasian, antara lain, nah ini rencana tanggap bencana. Yang pertama, keahlian tenaga kefarmasian dapat diaplikasikan dalam pengembangan tata laksana pengobatan. Nah, kemudian pemilihan obat dan alat kesehatan, serta menjamin kualitas obat dan alat kesehatan, serta penjaminan terhadap distribusinya. Nah, itu peran yang ini ya, menurut FIP. Nah, yang kedua, tenaga kefarmasian dapat dilibatkan dalam setiap tahap penanganan bencana sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, pada kondisi pandemik, tenaga kefarmasian dapat berperan dalam memberikan edukasi mengenai pencegahan dan deteksi penyakit. Ya, mungkin yang sedang kita alami saat ini. Nah, tenaga farmasi juga mempunyai peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat atau pasien yang membutuhkan.
sini secara rinci saya jelaskan bahwa prabencana itu yaitu tugasnya itu merencanakan, menyiapkan dengan seksama perbekalan kesehatan yang sewaktu-waktu diperlukan dalam keadaan darurat. Perbekalan kesehatan yang dimaksud adalah seperti obat-obatan untuk pertolongan pertama dan kasus gawat darurat serta alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Nah, yang kedua nih pada tanggap darurat. Nah, di sini yang pertama memastikan stoknya dulu, stok dari obat itu sendiri dan distribusi obatan ke daerah terdampak bencana. Yang kedua, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya dalam manajemen dan monitoring terapi pasien. Nah, ini pada saat pasca bencana. Ini siklus yang ketiga ya, pasca bencana, bahwa tenaga kefarmasian bersama dengan tenaga kesehatan lainnya yaitu bertugas yaitu memberikan konseling penggunaan obat dan melakukan inventarisasi serta evaluasi tindakan yang telah dilakukan. Jadi evaluasi yang sudah dilakukan bagaimana hasilnya itu menurut Kemenkes tahun 2011. Nah, ini menurut FIP juga bahwa yang harus dilakukan tenaga kefarmasian yang bertugas baik di rumah sakit, klinik ataupun komunitas lainnya itu bahwa ini tenaga kefarmasian ini dijamin nih keamanannya dan keselamatan bila terjadi bencana di waktu kerja. Itu siapa yang menjamin? Yang menjamin yaitu yang menugaskan ya, termasuk seperti instansi misalnya rumah sakit, dinas kesehatan atau setingkat. Kemudian kedua, mengatur dan menjamin stok kebutuhan obat-obatan. Tenaga kefarmasian itu benar-benar ya mengatur stoknya itu kebutuhan obat di instalasi farmasi rumah sakit ada gitu. Jadi kapan yang dibutuhkan sudah ada stok. Kemudian yang ketiga, menyediakan obat yang dibutuhkan berdasarkan data. Nah, data ini dari mana didapat? Yaitu data yang didapat oleh tim rapid assessment yang awal bencana itu sudah mendata dengan proses pendokumentasian ya, saya berupa catatan-catatan untuk sebagai dasar dalam penyediaan obatnya. Kemudian yang keempat, melakukan konseling pada pasien tentang keamanan obat itu sendiri ya. Dijelaskan bagaimana cara untuk konsumsinya, dosisnya berapa. Itu merupakan juga keharusan yang dilakukan tenaga kefarmasian. Nah, yang kelima, mengantisipasi adanya perubahan penyakit. Di sini penyakit misalnya penyakit pada saat di pengungsian yaitu tiba-tiba saja terjadinya wabah misalnya penyakit kulit atau diare atau penyakit yang berhubungan dengan sanitasi. Kemudian yang keenam yaitu menjamin keamanan dan penyimpanan obat yang sesuai di pusat distribusi obat. Ini keamanannya ya. Kemudian bagaimana tata kelola penyimpanan obat itu sendiri. Yang ketujuh, siap menyediakan berbagai kebutuhan obat dan alat kesehatan pada berbagai tahap penanganan bencana. Yang kedelapan, bagaimana menjamin pasien tidak terinfeksi oleh penyakit pandemik. Ya. Kemudian yang 9, menetapkan prosedur agar aktivitas di instalasi farmasi tetap berjalan. Itu yang dikatakan oleh Federasi
ya, kefarmasian tentang apa-apa saja yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian pada saat bencana. Nah, di sini pengelolaan obat atau perbekalan kesehatan dalam kondisi bencana, yaitu wajib tersedia di lokasi bencana mengikuti tren penyakit yang sering muncul pada keadaan bencana dan di tempat pengungsian seperti diare, ispa, campak, tifoid, stres, nih trauma ya, sering terjadi, hipertensi, kemudian penyakit mata, asma, kurang gizi, penyakit kulit, demam berdarah demi ya, DBD, dan penyakit tetanus. Nah, penyakit tetanus ini biasanya pada kondisi bencana yang seperti terdampak bencana tsunami. Nah, seperti itu ya, yang adanya luka-luka ya di pengungsian. Nah, pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung kebutuhan obat yaitu dilihat, nah ini jenis bencananya itu bagaimana, sehingga dapat melakukan penghitungan secara relatif. Kemudian mendata jumlah pengungsi, jadi sesuai usia dan jenis kelaminnya, dan penggunaan pedoman pengobatan umum. Nah, demikian penjelasan untuk hari ini mengenai peran tenaga kefarmasian dalam penanggulangan bencana. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi